Langsung aja ke tugas akhir, bukan tugas akhir, tugas yang mesti dikumpulkan nanti ketika UAS gitu ya. Nah, ibu dan bapak saya belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum saya mulai mohon izin ya Bapak Ibu, saya minta maaf untuk kemarin begitu ya, karena memang kemarin itu rapat di rektorat untuk kemahasiswaan sampai jam 9 malam saya di rektorat, jadi tidak bisa ditinggalkan apa ya, mau nggak mau kan, Bapak Ibu jadi terganggu gitu ya, tapi alhamdulillah, eee, malam ini kita masih bisa berdiskusi ya, untuk melanjutkan terkait dengan, tugas ataupun tagihan yang nanti ibu bapak kerjakan sebagai ganti dari ujian akhir semester begitu ya. Nah, ibu dan bapak ibu sudah mempelajari ya kemarin semua, teknik-teknik penelitian maupun bapak ibu sudah melakukan survei ke pendahuluan ke sekolah, survei permasalahan yang ada di sekolah dan lain sebagainya tentunya, dari masalah-masalah yang bapak ibu sudah temukan nanti kita buat dalam bentuk proposal begitu ya. Nah, untuk proposal sendiri formatnya sudah saya sediakan ibu dan bapak. Nah, sebentar Bu, nih sorry Pak Warek telepon nih Bapak Ibu ya, sebentar 5 menit ya Bapak Ibu ya. Mmm, baik baik. Tuh Bapak Ibu, ini barusan Pak itu suruh ke kampus saya. Astaga, Malam-malam malam-malam suka ke kampus. ya gini aja, kita langsung aja ya Bapak Ibu ya. Oke, saya Siap. nggak lama kok. Nah ini Bapak Ibu kan kemarin sudah mempelajari metode penelitian ya, semuanya ya. Nah nanti format untuk penulisan proposal itu setidaknya ada 5 bagian gitu ya, mulai dari judul, pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, referensi. Nah semuanya sudah saya rinci gitu ya. Nah jadi ibu dan bapak sebenarnya di proposal itu belum ada bab.
bab satu, bab 2, bab 3 gitu ya. Tapi nanti ketika Bapak Ibu ujian proposal, tentunya harus mengikuti, format yang memang nanti berlaku di pascasarjana, begitu ya. Jadi untuk tugas ini, yang pertama adalah ini nanti sebagai dasar ibu dan bapak, proposalnya itu kita nanti coba ajukan ke penelitian tesis magister Bapak Ibu, ya nanti dari hibah di RPM. Nah, setiap tahun itu saya melakukan ini kepada teman-teman mahasiswa dan alhamdulillah selalu aja ada yang berhasil Bapak Ibu. Yang berhasil itu ya yang mau gitu. Kadang itu udah diarahkan tapi nggak mencoba, akhirnya ya gimana mau berhasil kalau mencoba aja tidak gitu ya. Tapi setidaknya nanti saya coba berikan arahannya. Yang pertama adalah judul. Nah, ingat-ingat ya Bapak Ibu ya, judul itu harus singkat, padat, dan jelas, tidak boleh lebih dari 15 kata. Udah ya? Oke Bapak Ibu, clear ya? Judul tidak boleh lebih dari 15 kata. Kata. Saya rasa itu sudah clear. Kemudian setelah judul adalah pendahuluan. Apa saja yang ada di dalam pendahuluan? Yang pertama adalah latar belakang. Nah, latar belakang ini, ya, latar belakang, itu isinya apa Bapak Ibu? Permasalahan. Masalah. Permasalahan kemarin yang Bapak Ibu hasil survei gitu ya, Bapak Ibu studi literatur gitu ya. Nah, kemudian setelah latar belakang, Bapak Ibu merumuskan masalah dan pertanyaan penelitian. Nah, di dalam rumusan masalah itu adalah sebuah kalimat yang, dibuat dalam bentuk kalimat tanya, gitu ya, dalam kalimat tanya. Jadi misalnya Bapak Ibu membuat judul pengembangan modul berbasis, apa ya, augmented reality untuk meningkatkan literasi sains siswa, misalnya begitu ya. Maka rumusan masalahnya adalah bagaimana gitu ya, menghasilkan modul berbasis augmented reality yang dapat meningkatkan literasi sains siswa SD. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi membuat rumusan masalah itu kita bisa lihat dari judulnya. Kalau misalnya Bapak Ibu judulnya penerapan pembelajaran ABC terhadap hasil belajar siswa, ya berarti rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan atau implementasi pembelajaran ABCD terhadap literasi atau terhadap hasil belajar siswa, ya gitu ya. Nah, secara umum Bapak Ibu. Kemudian setelah rumusan masalah, Bapak Ibu diminta untuk membuat pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian itu sesuai dengan data-data yang mesti kita cari dalam tahapan penelitian kita nanti, gitu ya. Kalau misalnya kita mengembangkan begitu, "Pak, saya lagi ngajar, Ma." "Ma, siapa sana, Pak?" Ya, kalau memang kita mengembangkan gitu ya, mengembangkan model atau modul atau media gitu, itu kan ada tahapannya Bapak Ibu ya, sesuai dengan metodenya kan. Ada pakai ADDI, ada kemudian pakai 4D dan lain sebagainya lah, gitu kan. Nah, berarti itu pertanyaan penelitian itu berdasarkan tahapan-tahapan tadi. Data apa yang akan kita cari, gitu ya, di setiap tahapan tadi. Misalnya, kalau misalnya kita mengembangkan modul begitu Bapak Ibu, berarti pertanyaan penelitiannya apa? Kita ingin mengetahui apanya dulu? Karakteristik modul gitu ya, bagaimana karakteristiknya. Yang kedua adalah misalnya kita ingin tahu efektivitas modul yang kita kembangkan, berarti ya bagaimana peningkatan atau efektivitas modul terhadap hasil belajar siswa, gitu ya. Nah, jadi pertanyaan penelitian itu adalah rumusan masalah gitu ya, yang lebih spesifik, yang nantinya data yang akan kita cari di dalam riset kita itu adalah pertanyaan penelitian, gitu ya. Kemudian tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu meliputi apa saja? Bedas Kakak, Safa, Marwa, ayo.
nggak boleh, nanti nanti sama papa. Ada empus tuh, nanti sama papa ya. Papa lagi ngasih, tuh ada empus ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau tujuan penelitian itu berarti goal-nya Bapak Ibu, misalnya kita judulnya itu mengembangkan modul, berarti tujuannya apa? Untuk menghasilkan gitu ya, modul A, B, C, D. Kalau misalnya penelitiannya itu misalnya untuk mengimplementasikan pembelajaran, ya berarti untuk mengimplementasikan pembelajaran gitu ya. Jadi judul itu nggak perlu banyak, satu, tapi goal-nya, tujuan akhirnya apa yang kita capai di dalam penelitian itu. Gitu ya, Ibu dan Bapak ya, itu terkait dengan judul. Kemudian manfaat penelitian saya rasa, tidak perlu saya jelaskan lebih detail, kalau manfaat itu lebih pada manfaat ke, praktik pembelajaran, manfaat ke kita sebagai peneliti, manfaat bagi guru, manfaat bagi siswa, begitu ya. Karena subjeknya adalah, bisa ada guru dan juga siswa. Nah, kemudian Ibu dan Bapak, lanjut ke kajian pustaka. Saya rasa kalau ini tidak perlu saya jelaskan, ya. Kajian pustaka itu adalah menjelaskan variabel-variabel yang akan kita teliti. Cara mencarinya bagaimana Bapak Ibu? Ya kita lihat dari judul gitu ya. Di judul itu ada variabel apa saja ya, kita jelaskan. Bagaimana literatur review terkait dengan variabel-variabel tersebut. Nah, sudah sering saya jelaskan kalau yang ini gitu ya. Misalnya kita ingin meneliti literasi sains, ya kita jelaskan literasi sains itu bagaimana, hasil-hasil riset yang relevan terkait dengan literasi sains seperti apa. Kalau kita ingin mengembangkan modul berbasis augmented reality, ya bagaimana hasil riset-riset terkini terkait dengan augmented reality, keuntungan dan kelebihan kelebihan dan kekurangannya atau tantangannya ya, begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir itu lebih pada framework kita atau, apa ya, dasar kita melakukan riset tersebut tetapi dibuat dalam bentuk bagan. Biasanya itu kan ada masalah ada harapan, ada kenyataan, ada masalah, kemudian kita berikan solusi gitu ya, Bu, ya. Jadi pola langkah berpikir kita di dalam riset itu kita buat dalam bagan, itu menggambarkan kerangka berpikir. Oke, sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Silakan Ibu dan Bapak. Eee, Mohon izin, saya bertanya, Dok. Mhm. Terkait judul, saya kan pernah mengajukan judul ke dosen pembimbing, tapi pas dihitung tadi kayaknya lebih dari 15 kata. Ya ya pokoknya berapa Bu, 16, 17 gitu, segitu nggak masalah sih, 18, oh gitu. ya nggak masalah. Iya. Pokoknya ancang-ancangnya itu 15 sampai 20 lah, Oh ya, bisa terima kasih. kalau lebih dari itu udah sebaiknya sih 15 kata aja, Baik. ya. Oke, clear ya Bapak Ibu ya, sampai sini? Terus kalau untuk, latar belakang, waktu itu saya pernah bertanya kan, bisa diambil dari, misalnya artikel atau apa gitu ya untuk, latar belakangnya berarti ada citasinya itu ada batasan nggak, harus dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu, Dok? Apa kan Baiknya kadang iya iya iya, tahu mhm. tahu. Baiknya 10 tahun terakhir. Oh 10 tahun terakhir masih bisa ya? Iya, Terima kasih, Dok. oke, ada lagi? Dokter mau tanya dong, ini Boleh. untuk pertanyaan penelitian, itu Mhm. misalnya kita mau mengambil pengembangan apa R&D, itu, hanya satu atau setiap tahapnya kita tuliskan? Seperti yang tadi kan bagaimana karakteristik dan sebagainya itu harus ditulis semuanya di situ? Iya, apa yang akan kita cari di dalam riset itu, Bu? Jadi hanya Ya, satu ya, tapi berdasarkan tahapan misalnya kita pakai iya, heeh, 4D atau ADDI itu setiap iya tahapannya iya, setiap tahapan itu kita cari data apa, ya itu kita munculkan dalam pertanyaan penelitian. Sebenarnya dari pertanyaan penelitian itu menentukan nanti tahapan kita di riset di lapangan itu seperti apa, begitu, Bu. Jadi, itu memudahkan kita sebenarnya, Bu. Jadi jelas gitu loh nanti, setiap apa tahap mau ngapain gitu ya? iya,
Tiap tahap itu kita mau ngapain aja, kita mau ambil data tahu ya, kan sudah di-state di pertanyaan penelitian. Kadangkali itu mahasiswa itu nggak tahu, nanti kita cari data apa ya, karena nggak jelas gitu, Ya, nggak dirilis di pertanyaan penelitian itu apa saja. Dengan adanya pertanyaan penelitian itu nanti bisa menggiring kita atau memberikan panduan bagi kita, "Oh ya nanti ketika di lapangan itu saya perlu data ini, sehingga langkah-langkah yang saya lakukan itu ini, dan ini," gitu loh. Clear ya, Bu Marianti ya? siap siap. Alhamdulillah, terima kasih, Pak. Ada lagi mungkin? Izin Pak, Ya, mengenai latar belakang Pak, apakah mhm. ada aturan misalkan dari pernyataan umum ke khusus sehingga ketemu dengan judul, calon judul tesisnya gitu Pak? Ya memang kayak gitu. Kalau penelitian kan dari umum yang khusus ya Bapak Ibu ya. Permasalahan umum, nanti spesifik, masalah yang akan kita pecahkan itu apa, sehingga muncul judul tersebut. Memang kayak gitu. Baik, siap. Makasih Pak. Ya, gitu ya. Oke, ada lagi terkait dua dua apa, tiga lah, tiga komponen ini Bapak Ibu. Silakan. Izin bertanya terkait ini, kerangka berpikir itu dibikin flowchart itu maksudnya atau gimana? Flowchart, ya Oh, boleh. flowchart. Start Kerangka mulai diagram lah, oh, diagram. diagram, gitu ya Pak ya. Oke, siap. Misalnya gini, ada harapan, ada kenyataan gitu kan, nanti ada masalah kan. Nah, masalah itu kira-kira dipecahkan pakai apa, gitu loh. Dibuat dalam bentuk flowchart atau diagram, Pak. Oke, clear ya? Ada lagi? Silakan. Izin bertanya, kalau referensi itu ada minimal artikel atau Belum, bukunya nggak? belum saya jelaskan. Oh Nanti gitu. ada tuh. Terlalu buru-buru nih. Nanti ada nih, udah saya siapkan nih, Bu. Ya, Bu, ya. Ya baik, Pak. Oke, dari 3 komponen dulu nih, judul, pendahuluan, dan kajian pustaka gimana? Udah clear belum? Ya, Bapak Ibu udah clear ya? Saya, permisi Dok, saya Ya, masih mentok di, apa, yang di latar belakang gitu kan, kemarin tuh sempet lihat beberapa contoh proposal gitu ya di ini, mhm, eee, apakah, kan ada yang disitasi, ada yang tidak gitu. Jadi apakah ada aturan gitu yang memang harus, dari misalnya dari artikel, kan saya tuh kan suka suka agak khawatir mana yang masuk ke plagiat atau itu gitu. Kan kita plagiat pasti itu ketika Ibu gini, Ibu menuliskan tanpa mensitasi, yaitu plagiat. Mau oh, itu iya iya. tulisan Ibu ketika nggak Ibu sitasi sendiri itu auto plagiasi namanya. Misalnya Ibu nih, saya Oh, nulis nih, tahu bulat rasanya enak gitu ya di mhm. yang satu, kemudian kita tuliskan lagi di buku yang kedua tanpa menuliskan referensi, itu meskipun itu tulisan kita, itu termasuk auto plagiasi, Bu. Oh, jadi kalau kita kita kan, misalnya baca beberapa artikel untuk mengambil latar belakang, kalau disitasi walaupun dari, kutipan artikel itu nggak masuk ke plagiat ya berarti? Kalau ada citasinya, Oh, nggak ada iya. masalah. Terus diparafrase itunya ya, jangan Oh, copy iya sama iya. persis gitu. Baik, terima Oke, kasih. ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Oke, saya jelaskan dulu ya, sisanya nanti saya sambil jalan gitu ya. Saya jelaskan ininya dulu biar bisa sambil nyetir saya. Kemudian metode penelitian. Di metode penelitian, Ibu dan Bapak, yang pertama adalah ada metode, ada desain. Apa bedanya? Kalau metode ada berapa Bapak Ibu? Secara umum, ada kuantitatif, Kualitatif, kualitatif, Campuran mix met pengembangan, sama mix mix met metode. Nah, itu metode ya, clear ya. Tapi desain banyak. Misalnya di metode kualitatif itu ada desainnya, ada etnografi, ada case study, ada narasi, ada studi kasus gitu ya. Di eksperimen atau kuantitatif banyak lagi, ada eksperimen, eksperimen masih banyak lagi nanti tipenya gitu kan ya. Ada regresi, korelasional, ada causal komparatif gitu ya. Ada kuasi eksperimen dan lain sebagainya. Itu termasuk di desain. Di penelitian pengembangannya pun banyak desainnya, ada ADDI,
ada 4D, ada Book&Gal, ada 4 STMD, ya itu termasuk di desain. Udah clear ya saya rasa ya. Kalau metode itu umum, ada kuan, kual, pengembangan, sama mix method. Oke? Clear ya kalau itu ya? Udah saya Bapak Ibu pelajari sampai ngelontok itu 1 semester. Kalau masih nggak bisa aja berarti kita harus ngulang berarti untuk semester berikutnya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Lokasi dan subjek penelitian, clear nggak ini? Ada yang perlu ditanyakan nggak? Nah, yang perlu saya garis klarifikasi, subjek penelitian itu nggak hanya begini Bapak Ibu, penelitian ini melibatkan siswa SMP berjumlah 60 orang. Tetapi deskripsikan, dari 60 itu karakteristik subjeknya bagaimana? Berapa rata usianya? Berapa jumlah lelaki, perempuan, dan laki-lakinya? Bagaimana background anak-anak ini? Bagaimana usia rata-ratanya? Nah, itu akan lebih bagus ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak hanya menjelaskan tentang jumlah saja, tetapi di dalam subjek penelitian itu kita jelaskan juga nanti pengambilan sampelnya ini bagaimana, apakah purposive atau random sampling dan lain sebagainya, gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan kuasi di pendidikan, nggak bisa kita menggunakan random sampling, gitu kan. Nah, itu sudah jelas. Nah, namun nanti dijelaskan tuh subjek itu. Misalnya dalam riset kita itu ada 30 orang. Dari 30 itu bagaimana distribusinya? Gitu kan? Nah, itu perlu di-clear-kan dengan jelas, berapa jumlah laki-laki dan perempuannya, berapa usia rata-ratanya, dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi tidak hanya menjelaskan tentang jumlahnya saja, jangan, nggak boleh kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah rancangan instrumen penelitian. Rancangan instrumen penelitian ini ya, terkait dengan pertanyaan penelitian tadi gitu ya. Misalnya, di pertanyaan penelitian kita mengambil 4 data misalnya. Ada data karakteristik, data peningkatan hasil belajar, data respon siswa. Berarti di situ butuh berapa instrumen Bapak Ibu? Berarti butuh 3 instrumen gitu ya. Kalau misalnya pertanyaan penelitiannya ada 4 misalnya, berarti di situ kita butuh 4 instrumen untuk mengambil data-data yang akan kita untuk menjawab pertanyaan penelitian tadi. Kadangkala itu pertanyaan penelitian itu, satu pertanyaan penelitian itu bisa melibatkan ti 3 apa ya, 3 instrumen, bisa jadi kayak gitu ya. Bisa jadi misalnya data literasi sains, ya kita bisa ngambil secara tes tulis, bisa, observasi ketika di kelas gitu kan. Respon juga sama, bisa dari angket, bisa wawancara. Nah, bisa jadi satu pertanyaan penelitian itu menggunakan beberapa instrumen. Yang salah itu ada pertanyaan penelitian yang kita nggak ada instrumen penelitiannya, itu wah itu salah fatal gitu ya, Ibu dan Bapak. Oke, clear ya dari situ ya. Nah, kalau ini udah jelas nih, teknik pengambilan dan analisis data. Kalau teknik pengambilan data itu bisa tes, bisa survei, bisa observasi, bisa wawancara gitu ya. Analisis datanya bagaimana Bapak Ibu? Ya bisa kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif ya analisis statistik. Kalau kualitatif ya berarti diapakan? Dideskripsikan atau deskriptif atau dideskripsikan. Nah, itu untuk teknik pengambilan data. Terakhir yaitu referensi. Nah, referensi, nah ini siapa yang tanya tadi? Referensi ini sebaiknya menggunakan 80% sumber primer atau minimal 80% referensinya itu berasal dari artikel, Bu, yang kekinian, yang 10 tahun terakhir tadi. Sisanya boleh pakai koran, boleh pakai buku, boleh pakai rekaman, dan lain sebagainya. Pokoknya intinya 80% referensi yang kita gunakan, gitu ya, menggunakan apa Bapak Ibu? Menggunakan artikel. Oke, gitu ya? Oke, Ya, ini pertanyaan saya sambil jalan. Saya siap-siap dulu, nanti jangan di-close dulu, saya ini linknya ada di WA kan ya? Saya sambil jalan, sambil kita tanya jawab, biar saya nggak ke ituan.
Oke, jadi penulisannya Ibu dan Bapak, penulisan referensi itu menggunakan bukan penomoran ya, APA atau apa. Bapak Ibu udah diajari Mendeley? Udah, Nah, Kak. kalau nggak diajari, mak ces gamplang katanya, mak plung gitu katanya kan. Kecil masalah mau pakai apa A atau apaan tuh, mau pakai IEEE atau penomoran dan lain sebagainya, itu mudah sekali kalau kita pakai Mendeley, harus digunakan. Jangan didiamkan saja Ibu dan Bapak, susah payah kita ngajari Bapak Ibu kalau nggak digunakan ngapain, sayang ya. Jadi itu. Oke, terkait jumlah halaman. Untuk proposal ini saya nggak minta banyak-banyak. Maksimal dengan referensi maksimal 15 halaman. Dah, gimana coba? Ya, saya challenge nih. Soalnya nanti ketika PTM itu maksimal itu hanya 10 loh. Ini Bapak Ibu buat 15 halaman. Nah, bisa nggak? Nanti Insyaallah. Dulu singkat. sampai 50 halaman gitu, kasihan lah Bapak Ibu, ngapain? Kebanyakan. Banyak banget, bukan kebanyakan itu, banyak banget kalau sampai berpuluh-puluh halaman itu. Enggak, cukup 15 halaman. Enteng toh tugas saya? Insyaallah. Nggak Eee, perlu banyak, 15 halaman aja misalnya pendahuluan, itu cukup misalnya 2 halaman, gitu ya udah bisa kita perkirakan kan. Pokoknya pendahuluan itu 2 halaman lah, gitu kan, latar belakang 1 halaman lebih, tujuan, manfaat, dan rumusan masalahnya setengah halaman tuh, 2 halaman gitu kan. mhm. Kemudian kajian pustaka nanti berapa halaman, pokoknya maksimum 15 halaman dah. Di luar itu, lebih dari itu nggak mau saya nilai. Gimana? Biar Insyaallah. taat, biar patuh. Soalnya gini Bu, nanti PTM itu dibatasi Bu, katanya bahkan kata-katanya dibatasi. Misalnya, ringkasan itu maksimal 200 kata. Nah, udah digituin padahal udah saya wanti-wanti, mahasiswa tetep aja, "Pak, nanggung nih, saya 300 kata aja." Ya nggak lolos lah, karena itu kan sistem Bapak Ibu. Wong Mmm. dikasih tahu yang bener kok malah ngeyel gitu loh. Ya, jadi kita harus taat azas. Ya, coba Bapak Ibu, pengen tahu dulu saya, gitu kan. Nanti itu misalnya, nanti di metode itu, apalagi ya, di metode itu maksimal 1.500, kadang-kadang itu 1.600, ada yang 1.501, nggak keterima Bu. Mmm. Yang pengalaman kemarin, yang kemarin kata kunci. Kata kunci itu minimal 5, minimal, minimal 5. Banyak yang gugur itu, udah diingetin tuh, banyak yang gugur itu. Kata kuncinya ada yang 4, ada yang 3, ada yang 7, kan minimal, bukan minimal ya, tuliskan 5 kata kunci, tuliskan 5 kata kunci, ada yang 4, ada yang 7, ada yang 8 gitu ya, ada yang 2, ada yang 3, ya gugur. Sebaik apapun proposalnya kalau nggak taat azas, itu akan gugur. So, peneliti itu harus apa Bapak Ibu? Teliti. Itu lesson learn-nya Bapak Ibu. Makanya nanti saya cek satu persatu judulnya misalnya. Wah, judul saya lebih dari 20 kata, 15 kata nih, paling baik 15 kata. Kalau lebih dari itu, mengurangi poin, gitu aja. Oh ini disuruh 15 halaman, kok 16 halaman atau 15,5, wah mengurangi poin lagi. Jadi nanti jangan protes, "Oh Pak, nilai saya kok amin." Bukan itu, bukan amin dan A plusnya yang saya bisa aja saya kasih semuanya A, semua, satu kelas gitu, nggak masalah buat saya Bapak Ibu. Tapi saya ingin memberikan sebuah gitu ya, pelajaran yang berharga menurut saya gitu ya. Itu adalah bagaimana sebagai seorang peneliti itu pertama itu harus teliti. Yang kedua, kita harus taat pada asas, aturan. Nanti kelihatan tuh, oh ini plagiasi, aku punya alatnya loh Bapak Ibu, jangan coba-coba gitu ya. Saya punya alatnya Bapak Ibu, nanti ketutintin kena tuh semua, kalau misalnya plagiasi. Ya, jadi nggak perlu banyak-banyak, cukup maksimal 15 halaman. Setidaknya kalau sudah memenuhi itu, masalah nilai cincai.
Alhamdulillah. Iya. Mau tanya, Dok. Izin Apa? bertanya, Dok. Ya, Untuk artikel ada batas, atau minimal nggak? Atau misalnya maksimal? diulangi lagi. Kan itu tadi, Bu, minimal 80%. 80% berarti berapa Ya artikel? tentu, misalnya referensi Ibu 10 berarti kan harus ada 8 artikel, kan saya tidak membatasi jumlah. Oh, iya. Betul nggak? Nah, itu ada salah satu peneliti itu harus teliti. Ya, misalnya, "Dok, punya saya hanya 15 referensi." Ya saya ngecek aja, 80% dari 15 berapa Bapak Ibu? 80% dari 15 berapa? 12 ya, 12-an. 11, 2? 12. 12, ya gitu aja, cara ngeceknya gampang. Saya tidak membatasi, tidak harus 10 referensi tidak, tapi prosentase. Misalnya, "Dok, saya kesusahan hanya 8 referensi." Ya tinggal lihat aja dari 8 itu 80%-nya artikel apa enggak, itu aja kan. Betul nggak, Bu? Sepaket? Masih boleh. Sepakat. Ya, Kan saya sepaket. tidak saya tidak membatasi jumlah kan, Iya, betul iya. nggak? Iya, mau Bapak berapapun, Bapak Ibu mau 10 atau 12 yang penting prosentase. Menurut saya itu bukan kualitas jumlahnya, bukan jumlah referensinya menurut saya, tapi kualitas dari referensi yang Ibu Bapak gunakan. Percuma 100 referensi tapi isinya buku semua, nggak ada gunanya, kurang bermutu gitu loh menurut saya. Tapi Bapak Ibu hanya 8 nih, tapi dari 8 itu semuanya artikel yang berkualitas. Itu menunjukkan kredibilitas seorang peneliti. Betul nggak? Iya dong. Oh, jarang ya Bapak Ibu ya? Kayak gini, biasanya itu kan, ya ini pengalaman ya Bapak Ibu ya, ketika saya mengajukan hibah internasional, hibah nasional itu, ya kayak gitu, lebih ke quality bukan quantity. Ya, saya makanya nanti kalau bimbingan-bimbingan saya kalau lebih proposal lebih dari 25 itu saya nggak mau tanda tangan itu. Nulis apa aja itu kayak gitu. Wong saya nulis 10 halaman aja susahnya setengah mati Bapak Ibu, ini sampai 25 halaman. Itu kadang-kadang tuh sampai 50 halaman dalam waktu seminggu, wedan, luar biasa. Loh kok ketawa? Iya bener nggak, Bu? Pengalaman nggak ini? Iya, 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 Iya. betul, Pak. Eee, Apa, Bu? saya pengen nanya tapi takut salah. Ya jadi gitu ya, Bu, ya. Jadi, apa itu ya, saya lebih menghargai tulisan Bapak Ibu sendiri gitu ya, meskipun sedikit gitu ya, tapi itu menurut saya lebih bermakna asal Ibu Bapak benar-benar hasil jerih payah Bapak Ibu. Itu yang apa ya, saya nggak pernah Bapak Ibu menuntut gini-gini, tapi buahnya tapi kalau hasilnya bukan hasil sendiri, ya buat apa? Kadang-kadang itu aneh mahasiswa itu dikasih waktu kan ya namanya guru atau dosen kan sudah punya tahu tuh Bapak Ibu trik siswa, gitu kan tahu tuh. Ini sengaja saya kasih waktu 3 hari gitu ya, buat proposal, ada sampai 60 halaman. Secara logika gimana Bapak Ibu? Udah nggak mungkin itu, susah, ya. Jadi saya, "Iye, ini udah beres." Riweuh, Bu. Ya inilah jadi anak Proce itu kayak gitu ya, suruh tuh ada masalah, suruh kampus, "Ayo gas." Enak jadi atasan sama Bapak Ibu ya, apalagi bos tuh wah enak banget tinggal, "Kamu ke sana ya." Mungkin dianya dulu kayak gini juga dulu kayaknya, sama ya. Gitu, ada pertanyaan? Kita sambil jalan. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan?
kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Bu siapa tadi yang tanya tuh? Loh, kok pada diem ini disuruh